Saya punya kekurangan, tapi bagi orang lain itu kelebihan. Saya punya kelebihan, tapi orang lain nggak punya. Kita itu emang disetting kayak begitu sejak awal. Soal akhar. Minal banat, minal banat, khalas, banin, khalas, banat al-an. Itu tuh, untuk ya, untuk diri. Kumi ya, ya. Enggak usah duduk aja, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Tatawalat dari kelas 6 Aliyah Madrasah Darussunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, Nah. melihat fenomena yang terjadi sekarang mengenai Trans 7 kemarin, terus kemudian sehingga mengiring opini publik pada praktik feodalisme atau perbudakan, ya mengiring opini publik yang berkaitan dengan feodalisme atau perbudakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai santri yang dibicarakan dalam isu tersebut, bagaimana cara kita menyikapinya? Itu, apakah kita harus bersuara di depan publik atau tidak? Dan kalau misalkan kita harus bersuara, kira-kira itu bagaimana adab dan etikanya? Itu, Ustaz. Terima kasih. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bas, nasihat nabawiyah syarifah. Apapun yang terjadi di luar sana, ya, ini pesan guru kami di Al-Azhar tuh sering memberikan pesan ini. Saya di Mesir 2013 itu ada kudeta presiden Mursi. Dulu kan Mesir itu dipimpin sama Mubarak. Mubarak itu kayak Pak Hartonya Mesir lah gitu ya. 30 tahun lebih memerintah. Lengser Mubarak diganti sama Mursi. Saya datang ke sana 2012 tuh Mursi masih menjabat. Kemudian digulingkan 2013. Itu rame, kontroversi, macam-macam. Saya melihat beberapa mahasiswa Indonesia yang seharusnya diam itu, komentar panjang lebar, bahkan mohon maaf sekali, nggak beradab sama guru-guru kami di Al-Azhar. Dengan alasan guru di Al-Azhar itu memang pro Sisi yang presiden yang sekarang itu. Tapi kalau saya sebagai orang pesantren sangat mudah berbaik sangka. Namanya ulama punya pertimbangan tersendiri, kita nggak tahu, udah selesai. Saya diam dan nggak berkomentar apapun. Lebih fokus belajar, tugas saya belajar bukan berkomentar. Saya belajar dengan fokus dah. Tidak selamanya berkontribusi itu harus dengan ucapan adik-adik. Ada orang di luar sana, Anda kok diam dengan problem yang ada pesantren itu? Dengerin, diamnya orang bodoh tuh lebih baik ketimbang bicara tanpa dasar, ya kan? Kalau kita merasa nggak tahu, terus kemudian kita diam, diamnya itu maslahat loh. Ketimbang orang gak tahu apa-apa bicara kemana-mana, ya kan? Nah, itu penyakit orang zaman sekarang, latah. Orang latah, apa yang diomongin orang dia omongin juga gitu loh. Padahal gak penting-penting banget. Kadang-kadang kalau saya berkomentar yang di IG itu yang ringkas-ringkas saja. Yang penting saya berkomentar dalam arti meluruskan, selesai. Orang percaya gak percaya, puas gak puas, urusan dia itu. Saya melanjutkan kegiatan saya menulis, mengajar santri, dan seterusnya. Begitu seharusnya. Lihat posisi Anda sekarang. Ketika ada sesuatu kontroversi apapun, Anda tahu duduk perkaranya enggak? Satu. Kalau enggak tahu, diam. Oke, setelah tahu duduk perkaranya, kira-kira yang Anda omongkan ini berbuah maslahat atau enggak? Saya di IG followers cuma 20 biji, ya misalnya ya. Terus kemudian enggak punya suara apa-apa juga, ya enggak usah latah. Udah diam juga nggak apa-apa, nggak akan pengaruh. Tapi kalau Anda sudah jadi pejabat publik, ada menjadi seorang influencer, Anda ngomong yang dengerinnya ratusan ribu, nggak apa-apa.
Ternyata kalau Anda bicarakan itu bisa mengubah pandangan banyak orang. Ahlan wa sahlan ya akhi. Tapi dengan etika dan adab, bukan dengan caci maki. Gak bisa dengan kata-kata, ya dengan keteladanan. Anda bikin konten di pesantren misalnya ini mah, diliput kehidupan di pesantren, tampilkan di medsos, orang kemudian tercerahkan, oh begini ya di pesantren itu. Kayak gitu loh maksud saya. Tidak selamanya harus dengan komentar, ucapan, tulisan. Apapun yang kita lakukan, selama itu diniatkan untuk hal yang positif, itu jauh lebih bermanfaat. Lebih baik fokus belajar, menghafal hadis. Kebayang nggak main HP 8 jam sehari digunakan buat menghafal hadis? Itu kira-kira dalam setahun Anda jadi alim alamah itu, ya kan? Waktu yang Anda gunakan buat scrolling TikTok sama Instagram, Anda gunakan buat menghafal hadis. Khalas anta minal muhaddisin. Satasir minal muhaddisin. Fisana sanatain talat sanawat, ya kan? Sekarang waktu kita habis buat komentari hal-hal sebenarnya nggak perlu kita komentari, cukup orang lain aja. Apalagi di pesantren, gitu ya, nggak pegang handphone. Pegang handphone nggak sih di pesantren sini? Nggak pegang handphone kan? Pegang handphone. Enggak kan? Apalagi ada yang ambil handphone. Belajar deh yang benar. Siapa tahu dengan fokusnya kita belajar, ilmu kita bertambah. Semakin ilmu bertambah, sekarang kita nggak bisa ngasih perubahan. Tapi di kemudian hari ketika kita mantap wawasannya, kitalah yang menjadi bagian dari perubahan. Itu di masa mendatang. Gitu dong cara berpikirnya. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Cukup ya. Coba tadi cukup ya. Ya, satu lagi teman-teman. Iya berdiriin. Sebutkan nama. Akhir soal. Akhir soal. Akhir soal. Asal antum shaimun sah? Antum shaimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Agak gemetar ini soalnya. Saya sudah lama fans beliau, fans antum. Ya. Ini apa ini? Yang ini. Antum yang mana? Antum ada dua ini. Iya. Kalau dua antum ada. Jadi pertanyaan saya sebetulnya berangkat dari keresahan. Selama ini saya selalu melihat kalau menurut saya orang-orang pondok itu ada dua. Ada yang saya nyebutnya agamis. Ada lagi yang kelompok kedua saya nyebutnya sosialis. Agamis ini tuh orang yang katakanlah sibuk belajar, ya akademisnya jago segala macem. Tapi ada satu kekurangan. Mereka ini kurang banget di sosial. Begitu pula sebaliknya, sosialis ini mereka kurang di akademis tapi sosial jago, terutama di organisasi. Sebetulnya yang saya ingin tanyakan itu kenapa rata-rata orang yang belajar agama, orang yang mendalami agama itu rata-rata mereka kurang punya nasib yang baik. Mereka kesepian, kurang ditemani, bahkan dianggap orang asing. Kayak nih orang alim banget nggak usah ditemenin gitu. Dan sementara orang-orang yang sosialis, ketika orang yang agamis ini berusaha buat gaul ke orang-orang sosialis, kurang bisa sefrekuensi. Malah cenderung mereka bikin suasana jadi canggung. Jadi yang saya tanyakan, kalau ya belajar agama itu bikin tenang, bikin bikin sejahtera, kenapa justru orang-orang kayak gini kesepian? Iya. Aduh. Enggak, yang kesepian itu siapa? Anda doang kali yang kesepian, yang lain mah enggak. Enggak, beberapa saya lihat banyak. Iya. Perkenalkan saya Raka Aska Akieva dari kelas 5 Madrasah Darussunnah. Iya. Jadi begini sebenarnya itu
karakter manusia memang beragam dan saya kira disitulah letak kekurangan kita. Saya sendiri merasakan itu. Saya punya kekurangan, tapi bagi orang lain itu kelebihan. Saya punya kelebihan, tapi orang lain nggak punya. Kita itu emang disetting kayak begitu sejak awal. Gak pernah ada manusia yang betul-betul sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maafi, gak ada yang lain. Ada orang yang dia itu alim banget, baca kitabnya mantep, disuruh nulis tulisannya bagus, disuruh ceramah gak bisa dia. Ada yang ceramahnya bagus sekali, tapi tulisannya biasa-biasa aja. Ada orang yang dia itu suka beriktikaf di perpustakaan gitu, tapi urusan berorganisasi kurang. Ada orang kerja tiap hari rapat aja kerjaannya itu. Saking sosialisnya, bahasa dia sosialis kan. Saking sosialisnya rapat tiap hari kerjaannya itu. Tapi kalau urusan baca buku puyeng dia. Itu ada yang kayak gitu deh. Memang itulah tabiat kita manusia yang beraneka ragam dan berbeda-beda itu kekurangan. Gak ada masalah dengan itu. Yang penting adalah Anda memaksimalkan kelebihan Anda. Selesai. Kalau Anda termasuk orang, aduh saya kalau misalnya kerja di lapangan itu, pergi ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, gak nyaman hidup. Saya lebih nyaman dengan kesendirian. Ya sudah, Anda manfaatkan kesendirian Anda itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang bisa memberikan dampak kepada orang banyak lewat tulisan misalnya, iya, dengan gagasan misalnya dan seterusnya. Oke, saya kalau baca buku itu puyeng Ustaz, saya lebih suka dengar menyimak orang ketimbang membaca. Ya sudah, Anda manfaatkan kelebihan dan kecenderungan Anda itu, hadiri pengajian yang bermanfaat, sebarkan kepada orang. Gak ada masalah dengan itu. Ada orang-orang introvert, saya itu ngomong-ngomong terus terang aja, termasuk orang yang kalau introvert banget sih enggak, tapi saya kurang menikmati keramaian. Bawaan itu pengen pulang, pengen cepat depan laptop, depan buku, udah gitu loh. Hidup itu kayaknya nyaman kayak gitu. Saya terus terang kayak begitu. Tapi pada akhirnya kita harus belajar kan, makin kesini saya kehidupannya agak berbeda tuh. Ya manggil ke sana, manggil ke sini, ya saya nikmati aja. Walhasil adik-adik semuanya, setiap manusia sudah dibekali paket yang lengkap kekurangan dan kelebihannya. Gak usah merasa minder dengan kekurangan yang kita miliki, karena apa yang menurut kita kurang, orang lain ada kelebihannya, orang lain itu kekurangan. Apa yang menurut kita kelebihan, bagi orang lain kekurangan. Apa yang menurut kita kekurangan, bagi orang lain ada kelebihan. Setiap kita ditugaskan dengan tugas yang bermacam-macam dan kewajiban kita adalah memanfaatkan setiap kelebihan yang Allah miliki agar kita bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.